wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Isa Arianti, NPM 5017004. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sandi dan sejarah sandi pramuka. Sandi pramuka atau kode dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Gunanya untuk mengirim pesan yang bersifat rahasia. Sandi di dalam pramuka berfungsi sebagai media yang digunakan dalam pelajaran, digunakan bagus untuk siaga, penggalang, penegak, dan pandega untuk menyampaikan pesan sesuai dengan golongannya. Yang D itu adalah sejarah sandi pramuka. Dulu, pahlawan sering berkenalan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Awal munculnya sandi itu digunakan untuk berkomunikasi. Tahun 3000 sebelum Masehi, ditemukannya cuneiform di kerajaan Babilonia berbentuk seperti paku. Dan cara menulisnya yaitu ditulis di tanah liat. Cara mengirim pesan itu yaitu mereka menggunakan kepala budak yang botak. Lalu mereka menuliskan isi pesan tersebut di kepala budak itu. Sampai rambut kepala budak itu tumbuh kembali, lalu mereka mengirimkan budak itu sebagai pesan. Setelah itu cara membacanya yaitu mereka mencukur kembali rambut budak tersebut, sehingga dapat membaca pesan tersebut. Seorang Julius Caesar mengirim kabar rahasia menggunakan sandi loncat. Misalnya abjadnya A. Kemudian loncat sebanyak 4 kali ke. Jadi cara membacanya D karena A, B, C, D. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang berbagai tipe tulisan rahasia. Yang pertama itu ada kode dan buku kode. Kode biasanya digunakan untuk mengubah suatu tulisan atau mengubah suatu kalimat. Yang kedua yaitu ada sekenografi atau atau kebanyakan orang menyebutnya dengan tulisan tersembunyi. Metode ini digunakan untuk menutupi tulisan atau menyembunyikan suatu tulisan dengan menggunakan tinta invisible. Yang keempat yaitu tentang manfaat sandi pramuka. Yang pertama, manfaat sandi pramuka yaitu untuk komunikasi antara anggota regu pramuka. Karena di dalam suatu kegiatan pramuka selalu dibentuknya kelompok atau regu, tentunya membutuhkan komunikasi antara kelompok regu agar tidak diketahui oleh regu lainnya. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kecerdasan. Dalam memecahkan suatu sandi pramuka, para anggota dituntut untuk berpikir yang mana hal yang dapat meningkatkan kecerdasan dari para anggota. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan daya ingat. Karena sandi pramuka banyak macamnya. Secara tidak langsung, para anggota diharuskannya untuk menghafal sandi-sandi tersebut. Yang keempat, yaitu sarana permainan dalam kegiatan pramuka. Sandi pramuka dapat digunakan untuk permainan ketika ada kegiatan dalam kepramukaan. Sandi pramuka ini biasanya digunakan untuk perlengkapan ketika games atau outbound. Yang kelima, yaitu sebagai sarana belajar anggota pramuka sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah. Dengan sandi pramuka, para anggota pramuka akan dihadapinya dengan suatu permasalahan. Maka dari itu, mereka akan belajar untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan sandi-sandi tersebut. Baiklah, materi selanjutnya tentang berbagai macam sandi pramuka. Ada banyak macam-macam sandi pramuka. Sandi pramuka ini dapat dilihat dari kedudukan sandi, meskipun tidak baku, sehingga nama, jenis, dan cara menjawabnya pun berbeda-beda, sesuai dengan kondisi pada daerah masing-masing. Berikut adalah macam-macam dari sandi pramuka. Yang pertama, sandi Napoleon. Nah, sandi Napoleon ini dikenal karena nama dari sandi ini diambil dari nama seorang kaisar yang berasal dari Prancis. Nah, namun sebenarnya sandi ini tidaklah ada hubungannya dengan Bapak Napoleon. Susunan untuk sandi Napoleon dibuat secara acak atau zigzag, dengan arti lain bahwa untuk membaca sandi Napoleon adalah dari atas ke bawah, kemudian ke atas, lalu ke bawah. Selanjutnya yaitu sandi kurung. Sandi kurung merupakan salah satu sandi pramuka yang sering juga dipelajari. Nah, sandi ini kuncinya sudah baku, namun kita bisa membuat sandi-sandi sejenis dan tentu saja kunci dan namanya bisa kita atur seperti contoh yang ada pada tabel di samping. Yang selanjutnya yaitu sandi merah putih. Nah, di sini sandi merah putih ini juga dikenal sebagai sebutan sandi koordinat. Untuk menggunakan sandi ini, kita harus membuat kata kunci merah putih pada sebuah tabel, kata merah untuk baris dan kata putih untuk bagian kolom. Seperti contoh pada tabel yang ada di samping. Kemudian yaitu sandi jam. Sandi jam merupakan sandi yang penggunaannya dengan cara menetapkan waktu yang kemudian digunakan sebagai patokan. Selanjutnya bagian F yaitu sandi braille. Sandi braille disebut sebagai salah satu sandi pramuka yang bisa digunakan untuk sehari-hari. Nah, yang dimana sandi braille ini dapat digunakan untuk orang yang penyandang tunanetra. Bentuk dari sandi braille ini berupa 6 titik tumpul yang mana untuk membacanya maka sang tunanetra harus menggunakan atau meraba menggunakan jari. Kemudian yang G, sandi Helen Keller. Sandi Helen Keller disebut mirip dengan sandi Braille jika dilihat dari manfaatnya. Nah, sandi Helen Keller digunakan oleh para penyandang tuli dan bisu. Pembentukan
suatu pola alfabet pada sandi ini menggunakan simbol dari jari. Selanjutnya yaitu sandi siput. Disebut dengan sandi siput karena untuk membaca sandi ini dengan berputar yang bentuknya menyerupai rumah siput. Untuk memudahkan awal membaca, pada huruf pertama awal diberi tanda dan untuk selanjutnya kita harus memperhatikan bagaimana arah gerakan untuk membacanya seperti tabel yang ada di samping. Kemudian yaitu sandi batu. Sandi batu adalah bentuk lain dari isyarat mouse yang ditampilkan berupa bulatan-bulatan seperti batu. Kemudian yaitu sandi N. Seperti namanya, sandi N merupakan sandi yang ada atau menggunakan kata N pada tiap kata yang mana ini berarti kita diberikan atau diharuskan menyelipkan kata N pada setiap kata yang dimaksud. Kemudian selanjutnya yaitu sandi rumput. Kata kunci pada sandi rumput menggunakan kata dasar sandi Morse. Yang dimaksud berbeda dengan sandi Morse adalah pada tanda titik dan strip. Namun, arti yang terkandung tetap sama. Kata kunci pada sandi rumput adalah tanda titik yang mana digambarkan sebagai rumput yang pendek dan tanda strip digunakan sebagai rumput yang tinggi. Sandi Morse Pramuka. Menurut Anwar dan Yeni, kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Kode Morse adalah contoh bentuk komunikasi digital. Sandi Morse yang telah ada terus dikembangkan dengan menambah beberapa kode untuk tanda baca yang juga telah disepakati dalam dunia internasional. Selain sebagai sandi komunikasi, rahasia di dunia militer, kode Morse juga digunakan dan dipelajari di dunia kepramukaan atau kepanduan. Dalam dunia kepramukaan, kode Morse disampaikan menggunakan senter atau fluid pramuka. Kode Morse disampaikan dengan cara meniup fluid dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup fluid dengan durasi panjang untuk mewakili garis. Kode Morse digunakan sebagai kunci dalam memecahkan sandi rumput. Menurut Fauzi, tahun 2019, halaman 44, semapur merupakan sandi yang menggunakan bendera, tangan, batang, dayung untuk menyampaikan atau menerima pesan. Caranya menyampaikan atau penerima pesan menggerakkan tangan sesuai dengan kode tertentu. Semapur merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang pramuka. Dalam mempelajari semapur, membutuhkan waktu pemahaman dan latihan. Dibutuhkan daya ingat dan pemahaman yang lebih. Ini contoh bendera semapur, bendera dan batang. Di samping saya juga terdapat contoh gerakan semapur. Kami akan menampilkan sebuah game kami dari kelompok 12 yang bertemakan game kami Michikai. Kami beranggotakan Dea, Eva, Rizky, dan Wanda. Selamat menyaksikan. Cara permainannya adalah jika saya bilang Michikai, yang pertama Michikai. Cara permainannya adalah jika saya bilang Michikai, saya seperti ini, kalian harus gerakan lain atau seperti ini. Jika saya memegang kepala, kalian harus gerakan lain. Contohnya Michikai, berarti kalian memegang kepala atau memegang ini. Mengerti? Siku. Tegap gerak. Baiklah teman-teman, di sini kita akan memulai permainan Michikai. Langsung saja ya. Michikai. Michikai. Ya, Michikai. Ya, Rizky dan Wanda salah. Silakan maju ke depan.